Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Gimana kabarnya sore ini? Lelah kah sudah? Lelah. Tunggu dulu ya, udah sore belajar fisika. Aduh. Ya, ini habis ini selesai kok. Nah, oke. Hari ini turun semua ya? Ada semua? Hadir. Oke, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai rangkaian kapasitor. Sebelumnya kita pernah belajar kan rangkaian listrik? Pernah. Ya, nah rangkaian listrik itu ada dua kan ya? Ada rangkaian apa aja? Seri dan paralel. Ya, bener Indah. Jadi, nggak cuma rangkaian listrik, rangkaian kapasitor juga terdapat dua jenis ini, rangkaian kapasitor seri sama rangkaian kapasitor paralel. Oke. Nah, sebelumnya kalian pasti pernah kan menggunakan ini? Nah, di sini ada nggak yang pernah coba bongkar salah satu alat ini? Ngeliatin di dalamnya ada apa gitu? Pernah. Oke, kamu waktu membongkar itu di dalamnya ada banyak komponen ya? Banyak. Ya. Nah, di dalam alat elektronik itu ada satu komponen kecil tapi juga mempunyai peran yang penting. Namanya itu komponen kapasitor. Nah, seperti ini. Ada nggak ngeliat waktu kamu membongkar rangkaian membongkar alatnya? Ada. Oke. Nah, rangkaian kapasitor ini berfungsi untuk menyimpan energi. Tapi bedanya dengan baterai, kalau baterai kan lama kan ya. Kalau yang kapasitor dia cuma sementara. Anggapannya itu kayak ember diisi air, terus kalau yang kita butuh air langsung ditumpahin gitu. Ya. Oke. Jadi, rangkaian kapasitor ini ada banyak nih jenisnya. Ada kapasitor keramik, ada kapasitor elektrolit, sama kapasitor tantalum. Nah, jenis-jenis ini banyak memiliki fungsi yang berbeda-beda tergantung dengan pada rangkaian tersebut ini digunakan sebagai apa gitu. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari karakteristik dari rangkaian seri dan rangkaian paralel dari komponen kapasitor. Nah, untuk itu kita untuk mengetahui karakteristiknya, kita akan melakukan sebuah percobaan nih. Jadi nanti ada dua kelompok. Satu kelompok itu mempelajari rangkaian seri, satu kelompoknya mempelajari rangkaian kapasitor. Di sini Ibu sudah menyiapkan nih bahan-bahannya. Ada breadboard. Kalian pernah lihat ini? Pernah. Kalau tahu fungsinya buat apa ya? Untuk Untuk sebagai penghubung rangkaian tanpa kabel. iya, benar. Terus ada ini tadi apa namanya? Kapasitor elektrolit. Kapasitor elektrolit. Ya, kita abaikan saja yang itu. Oke, selanjutnya ada ini namanya LCR meter. Kalian pernah lihat? Belum, baru ya Bu. Oke, LCR meter ini digunakan alat yang berfungsi untuk mengukur, bisa mengukur muatan kapasitor, bisa mengukur hambatan dari resistor, dan mengukur induktor. Oke, nah jadi karena tadi sudah Ibu sebutkan ya ada dua kelompok. Kelompoknya mau Ibu pilihin atau pilih sendiri? Pilihin Ibu aja. Oke, Ibu pilih aja ya. Langsung Ibu sebutkan ya. Yang ini si yang pakai kacamata sama yang itu satu kelompok. Oke, bisa menggeser ke sebelah sini. Sisanya pindah ke sebelah sini. Oh, berarti apa? Ya.
Jangan pakai kacamata, temannya sama pakai kacamata. Oke, Nobita. Oke. Untuk yang kelompok ini mempelajari rangkaian kapasitor yang seri, terus kelompok yang ini mempelajari rangkaian kapasitor yang paralel. Ini untuk alatnya. Nah, karena LCR-nya cuma satu, jadi kita pakainya gantian ya. Siapa yang sudah nyelesain bagian identifikasi masalah duluan, jadi itu yang pakai LCR-nya duluan. Oke, Bu. Ini untuk breadboard-nya. Di sini kita menggunakan 3 kapasitor ya. Oh, iya, Bu. Kabelnya. Oke, pada bagian pertama itu kalian bisa baca dulu di bagian stimulation-nya. Kalian pahami dulu apa sih permasalahan yang ada di situ. Nah, kalau kalian sudah membaca bagian stimulation, kalian bisa jawab bagian identifikasi masalah. Di situ kalian tuliskan hipotesis atau dugaan sementara kalian untuk jawaban dari permasalahan yang ada di stimulation. Oke, sudah? Belum ya? Sudah, Bu, isi identifikasi masalah, Bu. Oke, sudah. Selanjutnya kita masuk ke tahap pengumpulan data. Tadi yang sudah selesai duluan siapa? Bagian identifikasi masalah. Ini, Bu. Kami dulu, Bu. Oh, rekan Seri ya. Padahal belum. Sudah. Sudah. Yang mana duluan? Sini dulu ya. Rekan Seri dulu ya. Ya, silakan rangkai. Nah, sementara LCR-nya digunakan, silahkan kalian rangkai dulu kapasitornya. Sesuaikan dengan gambar yang ada di LKPD. Sebelumnya jangan sampai terbalik ya. Kan di baterai itu ada yang namanya kutub positif sama kutub negatif. Nah, begitu juga dengan kapasitor. Ibu pinjam dulu ya. Ya, Bu. Kalian lihat yang bagian yang putih ini. Ya, Bu. Nah, ini menunjukkan sisi kutub negatif. Jadi otomatis sebelah sini adalah kutub Positif. Oke, jadi jangan sampai salah rangkai ya. Ya, Bu. Oke deh, yang sudah selesai ngerangkai langsung. Udah, Bu. Oh, udah. Ini LCR-nya ya. Oh, iya, Bu. Ya, mau nanya apa, Nora? Ya, karena kamu jawab di bagian kelompok dan paralel, jadi kamu isinya di bagian sini ya. Nanti ini hasilnya sama semua. Nah, jangan lupa langkah pertamanya itu apa? Ukur kapasitas masing-masing. Jadi kita ngukurnya yang ini dulu. Ini masih kan? Ibu, Ibu. ibu tanya Iya, ibu. Bu. Sini kan, Bu. Iya. Iya, Itu benar. masih ukur ya? Iya. Ibu. Ini negatif. Ini kan ini negatif nih. Iya. ini cuma ada ini. Iya ini. Ini mana? Enggak, ini. Dibaca ya. Nah, karena ini kemungkinan besar ya, jadi kita mengaturnya di
yang paling besar supaya tidak terjadi kerusakannya. Ini negatif. Ayo segera biar kelompoknya yang lain bisa pakai juga. Oh, longgar. Oh, ada yang longgar. Berarti berpengaruh ya Bu ya. Oh, itu tuh sekitar 0,31. Tadi aja 3,1. Di sini ya. Tadi aja yang 3,1. Nah, tuh kan sekitar Ini bisa ambil yang ini. Kamu sekitar kan nama semua. Iya, bisa aja semuanya. Nah, ada yang belum kalian lakukan dari langkahnya, mengukur satu-satu, sendiri-sendiri. Jadi untuk kalkulator 1 itu berapa dulu muatannya? Bisa kok langsung begini? Oh, bisa. Ya. Oh iya ya. Caranya coba. Nah, sekarang kita ukur. Sabar ya yang kelompok paralel. Dibuka. Iya. Bisa? Tiga, ambil tiga aja. Kayaknya beda sama kalau udah sering dipakai dia. Oke, sudah. Ibu ambil ya. Ya Bu. Nah, sekarang giliran kelompoknya paralel. Jangan lupa ya, negatif positifnya, positif negatifnya. Sini. Bisa. Apa yang ini? Saya nggak tahu ukurannya. Negatif. Rangkaian seri. Oke, yang bagian selanjutnya itu ada data processing ya. Iya Bu. Di situ ada dua persamaan kan untuk rangkaian seri. Rangkaian seri itu apa? 1 per C total. Tolong ditekan Oh, sama dengan 1 per C1 1 per C1 plus 1 per C2 plus 1 per C2 plus 1 per C3. plus 1 per C3. Oke, ini untuk rangkaian seri ya. Jadi di bagian itu kalian hitung manual nih. Benar nggak sih apa yang tertera di RCR itu dengan perhitungan kalian? Jadi ini catatannya kalian masukkan data di situ C1, C2. Catatannya kalian cari yang dimasukkan C1, C2 sama C3-nya. Ya Bu. Ya, silakan hitung ya. Ya Bu. Untuk rangkaian paralel C totalnya sama dengan C1 plus C2 plus C3. Oke, yang kelompok paralel ada kesulitan? Oke. Nah, untuk tahap selanjutnya sama ya, kayak gitu. Jadi di sini kalian hitung secara manual menggunakan rumus, dilihat apakah di LCR hasilnya sama dengan perhitungan yang kalian dapatkan. 3 bagi 10,3. Ini kan pakai sama 10,3. Habis itu gimana Sob? C total sama dengan Ini untuk yang paralel. Jadi cari yang ini aja, C total. ini pas kan? Iya, ini kan dibalikan. Bagian seri ini Ya enggak? Oh iya deh.
Oh, berarti pas itu ulang. Karena yang dicari C total jadinya dibalik kan? Oh iya. Ya Bu. Oh berarti rumus yang seri ini kalau di kapasitor beda sama yang seri paralel. Iya. Oke, sudah. Enggak ini 10. Rangkaian paralel sudah? Sudah. Oke. Rangkaian seri? Sudah Bu. Ya hampir sama lah. Oke. Bagian selanjutnya itu kalian bandingkan ya nilai kapasitansi total hasil pengukuran dengan kapasitansi total hasil perhitungan kalian. Apakah ada perbedaan yang signifikan atau bagaimana? Jadi ayo. Dari rangkaian paralel sudah kembali. Oke, rangkaian seri. sedikit lagi Bu. Oke, sedikit lagi. Oh iya, makasih ya sudah didapatkan. Oke, sudah. Kalau sudah, kalian bisa tarik kesimpulan dari hasil percobaan yang kalian lakukan tadi. Rangkaian paralel sudah ya? Oke, sudah. Rangkaian seri sudah. Sudah Bu. Rangkaian paralel sudah. Sudah. Oke, sekarang Ibu minta Ibu tunjuk salah satu dari kalian untuk membacakan bagian-bagian dari jawaban yang ada di LKPD. Oke, pertama untuk rangkaian seri dulu deh. Coba di bagian identifikasi masalah, coba baca Indah deh. Silakan berdiri Indah, berdiri di situ saja ya. Berdiri ya Bu. Ya. Izin menjawab atas hasil diskusi kami pada hari ini, di mana hipotesis dalam permasalahan di atas yaitu jika kapasitor tidak dipasang dengan benar, maka nilai kapasitor total tidak akan terpenuhi sehingga bisa menyebabkan perangkat elektronik tidak bekerja dengan baik. Oke, cukup sekian. Terus untuk bagian hasilnya deh, hasil yang kalian dapatkan, tolong Ipada berdiri. Tadi kalian dapatkan datanya gimana sih? Baik, di sini saya akan membacakan atau menyampaikan data hasil pengamatan yang kelompok seri dapatkan. Yang pertama adalah setiap kapasitor mempunyai kapasitansi yang sama yaitu sebesar 10,3. Sedangkan kapasitansi total dari rangkaian seri ketiga kapasitor kami mendapatkan hasilnya sebesar
3,1. Oke. Terus kesimpulannya tolong Yuna bacakan. Kesimpulan yang kalian dapatkan setelah kalian melakukan percobaan tadi. Kapasitor dalam rangkaian seri itu menghasilkan kapasitansi total lebih kecil sehingga kinerja rangkaian elektronik jadi pada rangkaian seri kapasitor tidak bekerja terlalu efektif. Oke. Selanjutnya untuk rangkaian paralel, coba Ibu minta bacakan langsung ke hasilnya ya. Hasil pengamatan coba deh Aini. Berdiri. Ya, berdiri, bisa jongkok. Lalu aja kayak Bu. Nah, jadi hasil pengamatan kami kapasitas masing-masing kapasitor yang terukur itu ada sedikit perbedaan di kapasitor yang kedua, yaitu kapasitor pertamanya 10,3, kapasitor kedua 10,2, kapasitor ketiga ada 10,3 lagi. Ya. Dan kapasitasi totalnya para rangkaian paralel adalah 28,7. Oke. Terus hasil, ya silakan duduk. Terus untuk hasil perhitungan manual kalian, gimana hasilnya? Apakah berbeda dengan yang didapatkan di alat ini ataukah sama? Coba jelaskan Rizka. Baik, setelah dibandingkan nilai kapasitansi total dari hasil pengukuran dengan kapasitansi total hasil perhitungan teoritis ialah berbeda, di mana dari alatnya sendiri yaitu bernilai 28,7 dan hasil total yang kami hitung yaitu 30,8. 30? 8. Oke, yang di sini? 28,7. Oke, untuk kesimpulannya silakan bacakan Anissa. Jadi berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, susunan kapasitor dalam rangkaian seri menghasilkan kapasitansi total yang lebih kecil daripada nilai kapasitansi masing-masing kapasitor. Sedangkan susunan kapasitor dalam rangkaian paralel menghasilkan kapasitansi total yang lebih besar dari kapasitansi masing-masing kapasitor. Penyusunan kapasitor sangat memengaruhi kinerja rangkaian elektronik. Untuk kebutuhan penyimpanan energi besar, susunan paralel lebih sesuai untuk kebutuhan membagi tegangan atau mengurangi kapasitansi. Susunan seri lebih tepat. Oke, silakan tepuk tangan dulu buat semuanya. Oke, kalau kapasitornya dirangkai secara seri, total muatannya jadinya gimana? Lebih kecil. Oke, kalau secara paralel Lebih besar. Oke, begitu ya. Besarnya muatan tadi. Nah, tadi katanya si Anissa tadi sebagian besar alat elektronik itu dirangkai, kapasitornya dirangkai secara paralel. Kenapa? Karena kebanyakan alat elektronik kita ini membutuhkan muatan yang lebih besar. Seandainya nih kipas angin nih dipakai dimasukkan rangkaian pada seri kapasitornya, kemungkinan besar putarannya itu menjadi tidak stabil. Nah, biasanya rangkaian seri paralel itu digunakan pada jaringan listrik yang memiliki tegangan tinggi. Nah, di situ dia memiliki fungsi yang berbeda nih, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kalau yang di kipas angin menyimpan muatan untuk menyimpan muatan listrik, kalau di jaringan listrik tegangan tinggi dia berfungsi untuk mengendalikan level tegangan dan arus. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar kan ada rangkaian seri sama rangkaian paralel kan? Nah, setiap rangkaian ini kan mempunyai karakteristiknya nih. Rangkaian seri, rangkaian paralel. Kalau rangkaian seri, jumlah tegangannya
ada karakteristiknya masing-masing nih, bagaimana tegangan pada rangkaian seri, terus gimana tegangan sama rangkaian paralel. Nah, kalaunya pada rangkaian seri itu tegangannya itu adalah tegangan total pada setiap titik. Artinya, kalau misalkan diukurnya dari titik, kan rangkaian paralel kayak gini kan, rangkaian seri kayak gini kan. Di sini ada lampu, di sini ada lampu, di sini ada lampu kan. Di sini ada baterainya kan. Iya. Ya enggak? Iya. Artinya itu kalau diukur tegangannya misalkan dari sini ke sini itu sama. Bukan, tegangannya itu dari sini ke sini, dari sini ke sini, itu tuh untuk menghitung tegangan totalnya dijumlahkan tegangan ini sama tegangan ini. Kayak gitu. Oke, terus untuk arusnya itu sama pada semua titik. Nah, seperti tadi, dari sini ke sini arusnya sama, dari sini ke sini arusnya sama, dari sini ke sini juga arusnya sama. Nah, kalau rangkaian paralel itu kebalikan dari rangkaian seri. Tegangannya sama, arusnya adalah jumlah total dari. Iya, pintar sekali pada jumlah arus total dari setiap titik. Nah, begitu juga dengan rangkaian seri rangkaian paralel. Jadi, Ibu akan menunjukkan demonstrasinya melalui simulasi PET. Sebentar ya. Oke, nah di sini ada kapasitor nih, cuma kapasitornya cuma satu. Nah, kita tambahin 3 deh, nih ada 3 kapasitor yang tersusun seri, artinya ini ya. Terus kita mau lihat nih, tadi itu kan besaran muatannya gimana kalau rangkaian seri? Dia lebih kecil. Nah, sedikit kan? Terus kita mau mengukur tegangannya tadi. Kalau tegangan seri itu dia jumlah total dari setiap titik. Nah, misalkan nih kita mau lihat besarnya tegangan dari kapasitor yang satu nih. Dari sini ke sini dulu. Ada 0,5. Terlihat nggak? Iya, 0,5. Oke. Terus dari sini ke sini 0,5. 0,5 tambah 0,5 1. Dari sini ke sini 0,5. Nah, kalau kita hitung semuanya, totalan semuanya 1,5. Penjumlahan kan 0,5 tambah 0,5 tambah 0,5. Nah, kalau misalkan rangkaian kapasitornya dirangkai secara paralel, ini kita ubah jadi paralel. Nah, lihat muatannya besar kan? Iya. Nah, terus kita mau mengukur tegangannya nih. Dari sini ke sini sama 1,5. Dari sini ke sini juga sama 1,5. Dari sini ke sini juga sama 1,5. Ya kan? Iya. Nah, itulah. Jadi kalau rangkaian seri tadi dia punya sifat muatannya lebih kecil, terus tegangannya adalah jumlah total dari seluruh titik. Terus kalau rangkaian paralel itu muatannya lebih besar dan tegangannya adalah sama. Oke, jadi itulah tadi pembelajaran kita mengenai rangkaian kapasitor. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan terkait rangkaian kapasitor? Atau kalau kalian mau, kalian bisa coba bongkar-bongkar di rumah, atau HP kalian juga bisa kok dibongkar, dilihat ada kapasitor atau enggak. Kalau ngembaliinnya, Ibu nggak tahu. Kembalinya mau ke bengkel. Oke, nggak ada pertanyaan ya?
Ya Bu, sudah jelas. Oke, baik. Itulah tadi ya pembahasan kita. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian terima kasih dari Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Ibu dari awal sampai akhir. Ibu mohon maaf jika ada perkataan Ibu yang kurang menyenangkan di hati kalian. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.